Selamat pagi Bruder, Bapak Ibu Guru, para karyawan, para siswa dan orang tua siswa. Pada pagi hari ini kita memasuki hari ke-18 bulan Kitab Suci Nasional. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Selamat pagi, bacaan hari ini kita ambil dari Lukas 8 ayat 4-15 yang berbunyi perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang datang dari kota ke kota menggabungkan diri daripada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu itu, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab kepadanya, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman-Nya itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam perikop tadi dibahas 3 hal. Yang pertama penabur, yang kedua benih, dan yang ketiga tanah. Dalam kehidupan ini kita bisa berperan menjadi ketiganya. Kita berperan menjadi penabur melalui tingkah laku kita, berperan menjadi benih melalui ucapan dan perkataan kita, berperan sebagai tanah melalui hati kita. Kita diharapkan mampu membersihkan hati kita dari semak duri dan bebatuan. Dalam hidup ini, contoh semak duri dan bebatuan antara lain iri hati, sombong, malas, dan masih banyak lagi. Apabila kita sudah bisa membersihkan semak duri dan bebatuan dari hati kita diharapkan mampu berbuah. Apakah buahnya? Kasih. Kasih itu terwujud dalam tingkah laku kita yang sabar, yang rendah hati. Terwujud pula dalam perkataan kita, perkataan yang menyejukkan, ucapan yang memberikan semangat, dan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Sudahkah kita membersihkan hati kita? Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa.
mari kita berdoa. Allah adalah kasih, mari kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah kepada kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keselamatan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk membersihkan hati kami dari semak duri dan kebatuan, sehingga kami bisa menghasilkan kasih dan bisa mewartakan kasih itu kepada sesama kami. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan perantara Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.